lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Dan saya yakin, orang yang punya duit di rekeningnya itu 10 miliar, itu kecerdasannya levelnya 10 miliar. Iya. Jadi kalau teman-teman belum ada duit di rekeningnya 100 juta saja belum punya, nah, gimana kalian mau capai 10 miliar? Nek kamu belum melewati yang kecil-kecil dulu. Makanya belajar dari yang levelnya yang rendah dulu. Oke, sahabat Sadar Makmur, tadi barusan kita belajar ya dari Mas Saiful. Bagaimana pengalaman beliau dari benar-benar dari bawah sampai benar-benar kejepit sampai bisa membantu banyak orang. Yes. Kemudian saya juga kepingin belajar sini Mas Saiful tentang supaya sahabat Sadar Makmur juga sama-sama bisa belajar juga bahwa bagaimana cara Mas Saiful tuh men-set up bisnis yang tadinya nggak apa-apa menjadi, saya tahu masif banget. Kita bicara tentang namanya seperti berarti kita bicara tentang sistem ya. Iya, sistem. Tadi katanya dari mentornya kan kalau selama kamu masih belum bisa memisahkan antara liabilitas sama aset dan tidak bisa membuat masif ya kamu nggak akan bisa itu. Nah, itu bagaimana caranya supaya sahabat Sadar Makmur bisa belajar sini? Oke, pertama gini. Untuk bisnis kita kan berarti harus punya tahu dulu ya main produknya itu apa gitu. Nah, cari produk. Sebenarnya semua produk bisa dimasal. Semua produk. Ada yang orang bilang jasa itu nggak bisa Pak dimasal. Siapa bilang? Nah, kayak Bank BCA, Bank Mandiri itu kan mereka jasa semua. Tapi bisa dimasal. Makanya kapitalisasi pasarnya sampai 9 triliun. Nah, besar sekali gitu. Nah, sama halnya sebenarnya ketika kita sudah paham bahwa semua produk bisa dimasal. Kita harus paham membangun sistemnya. Nah, sistem inilah teman-teman. Nah, sistem ini kalian harus tahu bahwa sistem ini dulu tuh saya bangunnya gini Pak. Karena saya jujur saya itu orang bodoh gitu loh. Jadi saya orang bodoh, saya harus cari orang pintar untuk create sistem saya gitu. Nah, jadi saya itu orangnya malas mikir dulu. Jadi akhirnya saya pakai tenaga orang lain untuk saya bayarin mereka untuk mereka bangun sistem gitu loh. Maksudnya konsultan atau apa bagaimana? Konsultan bisnis. Nah, contohnya nih, saya mau bikin martabak contohnya ya. Untuk resep martabak yang itu kan kalau saya harus memulai dari awal, masak dan lain-lain, eman waktu saya gitu loh. Jadi saya punya bisnis namanya martabak setan itu ya. Saya mending bayar orang, beli resepnya, coba kamu masak. Nah, kita bayar dia, chef ya. Kita bayar 5 juta. Tapi resepnya jadi. Nah, habis itu jadi kita suruh dia training ke orang kita. Dibayar ketika benar-benar ketika resep ini pindah tangan rasanya sama. Nah, ketika itu saya menghemat waktu saya menghemat pikiran saya, sehingga produk sudah ada. Tinggal sistem. Nah, sistem saya cari konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis bangun sistemnya seperti apa. Nah, sekarang kan banyak nih konsultan bisnis dan lain-lain untuk bangun sistemnya. Contohnya bangun sistem yang paling murah itu 25 juta. Ya saya bayar. Itu menurut saya murah sekali karena apa? Daripada saya memikirkan sendiri, saya buang waktu sendiri, waktu saya terbuang sendiri, harusnya bisa dibuat main properti dan lain bisa menghasilkan duit lebih besar. Saya mending bayar kayak gitu. Nah, itu sekarang seperti itu, Pak. Tapi dulu sebelum itu terjadi, itu semua saya memulai dari nol. Sendiri semua? Saya contohnya burger dulu. Burger. Saya dibantu sama nyonya saya. Nah, nyonya yang membuat sistemnya, sistem keuangannya seperti apa. Jadi memang harus kerjasama teman-teman. Nggak bisa dilakukan one man show, itu nggak bisa. Jadi kita harus memang kerjasama dengan partner, Anda kerjasama sama orang lain atau orang terdekat Anda. Yang dimana itu energinya kalau kita sama-sama tanggung berdua, bertiga gitu kan lebih enteng. Lebih enteng gitu loh. Sehingga mereka bangun sistemnya, saya marketingnya, saya memasarkan itunya, sehingga job desk-nya beda-beda tapi ketemunya di satu tempat yang sama gitu. Nah, dari situ mulai jalan-jalan ada uang itu saya buat bayar orang lain. Karena saya rasa semua orang sukses luar biasa nggak mungkin dia membuat sistem sendiri. Nah, mereka pasti akan memanfaatkan orang lain, apalagi sekelas sing uangnya sudah 10 miliar, ratusan miliar. Daripada dia mikir sendiri, bayar orang lain kok suruh mikir gitu. Orang mikir jadi baru di scale up. Nah, untuk scale up ini yang butuh skill, Pak.
Nah, jadi saya sekarang itu lebih banyak beli bisnis-bisnis yang masih kecil tapi punya potensi. Contohnya Everfresh. Everfresh ini kan bisnis kuliner, bisnis makanan, kayak sayur-sayur, kebutuhan sehari-hari kita lah. Itu potensinya besar sekali, karena kalau saya hitung market share-nya saja, semua orang butuh makan. Betul. Anggap saja satu keluarga makan habis 3 juta lah setiap bulan, kan kecil sekali tuh Pak, 3 juta. Kalau kali 263 juta penduduk itu sudah puluhan triliun per hari itu, ya enggak? Anggap aja market share-nya kita ngambil 0,00 sekian persennya atau puluhan triliun, itu masih worth it sekali di situ. Sehingga saya melihat hitungan kasarnya kayak gitu ya. Jadi ketika hitung kasar, oke masuk, baru kita benahin bisnis modelnya seperti apa. Itu Pak. Nah ini contohnya, bisnis model seperti apa, ini sangat penting sekali. Coba teman-teman bayangin, triliunan, tapi yang satu ya satu itu aja. Nah karena mereka lupa bahwa yang toko kelontong tadi mereka masih hanya berdagang. Tapi kalau minimarket tadi mereka sudah menggunakan namanya bisnis model. Jadi dia mau ngetes semua yang ada di sana, dia mau ngetes. Contohnya parkirannya disewakan, di mau ngetes. Terus yang di depan kasir itu disewakan semua juga dapat. ATM juga dapat. Nah kalau ini dapatnya dari selisih harga saja. Itu tadi dari selisih harga dapat, branding dapat, franchise dapat. Nah sehingga dimonetis. Nah disitulah teman-teman harus bisa. Oke, saya sudah punya bisnis. Nah sekarang harus dibisnis modelkan. Jadi gimana ya, untungnya dari mana saja ya? Oh ada nggak potensi untung dari jualan produk? Oke ada. Tambah lagi potensi untung dari kemitraan mungkin. Potensi untung dari dikawinkan dengan bisnis lain mungkin, sehingga dibundling dengan bisnis Anda yang lain. Contohnya saya kawinkan nggak bisnis saya, nggak ada yang nggak saya kawinkan. Contohnya gini, orang kalau beli rumah biasanya dapat rumah town. Kalau di saya, kalian beli perumahan di saya contohnya, beli satu rumah. Harganya contoh 500 juta, cicilannya per bulan 5 juta. Nah ini tak kasih value ke dia. Kamu beli rumah, tak kasih bisnis ini yang buat bantu nyicil rumahmu. Sehingga rumahnya dia senang dapat bisnis juga, per bulan minimal dia nambahin dikit, atau bahkan kalau bisnisnya banter dia nggak nyicili lagi, sehingga rumahnya jadi gratis sama dia. Nah saya pun juga untung, karena apa? Rumah saya laku, otomatis untung. Bisnisnya tak kasih bisnis saya juga. Nah, otomatis kan ada investor juga jadi. Dia repeat order ke saya juga. Nah, sehingga saya dapat 2 kali. Nah, dia juga dapat, saya juga dapat 2 kali. Jadi saya punya prinsip gitu, Pak. Kerja sekali tapi langsung dapat semua. Simbiosis mutualisme. Yes, gitu. Keren ya. Keren banget ya. Jadi gini, ada mekanisme atau prinsip ya. Kalau di kami di Wealth by Design itu kami nyebutnya win mentality. Win mentality. Banyak orang dalam berbisnis itu hanya memikirkan dirinya saja. Bagaimana cara saya untung. Tapi tidak memberikan nilai lebih kepada orang lain. Tadi saya ambil hikmah pelajarannya itu adalah yang saya terima tadi itu, bagaimana caranya membuat orang lain untung. You win, then I win. Itu akan long term. Long term. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan ya kalau kami bahas di Sadar Makmur itu. Kalau yang namanya I win, you lose, itu penipuan. Ya. I win, you, I don't care, nggak ngurus ya, nggak ngurus orang lain. Itu short term relationship. Kalau I win, you win, itu masih middle term relationship, karena ada saatnya itu akan selesai. Tapi kalau you win, then I win, itu long term. Dan ini tadi saya tangkap salah satu pola. Ini polanya orang kaya. Orang kaya itu punya pola. Jadi salah satu pola yang itu bisa dipelajari, Pak ya. Bisa pelajari. Itu scientific. Kita bisa belajar. Dan pelajaran tadi dari Mas Saiful ini adalah polanya orang kaya itu adalah memenangkan orang dulu. Win-win gitu, Pak. Win, then I win. Nah, itu setiap kali bisnis tadi dikawinkan semua. Jadi semuanya jadi bersinergi ya. Sehingga jadi value kan. Betul. Saya setuju sekali dan keren banget ya. Sangat from zero to hero. Beliau masih muda banget, tapi sudah bisnisnya juga lumayan besar juga. Saya ketemu beberapa teman-teman yang di Sadar Makmur ini banyak yang dari nol, mereka semua. Mas Saiful, saya terima banyak pelajaran. Kemudian
apakah ada tips-tips atau coach untuk teman-teman di Sadar Makmur yang bisa dibagikan sehingga sahabat Sadar Makmur bisa belajar dari coach atau trik tersebut? Simpelnya gini, tadi di Sadar Makmur kan ada wealth by design, Pak. Iya ada. Kalau saya dulu didesain oleh alam. Nah, sedangkan orang sukses itu punya pola, di mana pola itu bisa dipelajari, terutama softwarenya dulu ya. Mindsetnya. Nah, mindsetnya ini sangat penting sekali, karena kalau Anda mindsetnya softwarenya masih software miskin, Anda mau dikasih mentor terbaik sekalipun, itu tetap mental. Jadi harus uninstall dulu, baru diinstal software kayaknya. Nah, di situ kayak di wealth by design, berarti kan by design, Pak. Bagaimana kita mencapai kesejahteraan by design, sesuai target kan, otomatis gitu kan. Nah, simpelnya teman-teman mending belajar dari mentor yang sudah sukses. Betul. Karena di sana mereka itu pasti sudah punya polanya, dan nggak mungkin juga, contohnya kayak gini, saya ketemu dengan orang terhebat di kota saya nomor 1 contohnya. Saya ketok rumahnya dia, Pak saya mau belajar, boleh nggak? Nggak mungkin Anda dikasih waktu. Betul. Ya nggak? Nah, Anda harus datang ke orang yang benar-benar sudah siap. Nah, contohnya pelatihan-pelatihan, itu simple kayak gitu. Anda mending membeli waktunya mereka. Betul. Daripada kita harus training sendiri, Anda harus ngerasain dipoles sama kehidupan sendiri, itu jauh lebih mengerikan rasanya. Karena saya merasakan sendiri, jadi secara mental itu memang lebih kuat. Dan walaupun nanti Anda belajar sama mentor yang sudah memang terbukti, tetap Anda akan merasakan prosesnya, tapi minimal nggak seberat orang tersebut. Sehingga mending saran saya Anda belajar sama mentornya. Kalau di sini Sadar Makmur ada, ya mending belajar langsung di Sadar Makmur. Ini sudah wealth by design-nya sudah ada, bagaimana Anda diajarin menjadi wealth-nya by design lagi, sudah simple itu. Gak usah kakak mikir. Terima kasih Mas Saiful. Jadi yang disampaikan beliau benar. Jadi sebenarnya manusia itu lahir itu ada namanya human design. Nah, kami juga ada berdasarkan tanggal kelahiran, kota kelahiran, jam kelahiran itu akan muncul human design dia. Apakah orang ini bisa nanti kayak blueprint lah, bisa jago sales, bisa untuk mengorganisir, itu ada semua, itu bisa. Saya setuju, dan setuju juga bahwa membeli pengalaman. Jadi ada namanya pertukaran energi, pertukaran energi dari orang yang sudah berpengalaman dengan kita. Jadi jangan berharap bahwa saya maunya belajar sama orang yang gratis-gratis. Tidak ada pertukaran energi. Tidak ada pertukaran energi. Makanya nggak ada pengorbanan juga, Pak. Dan itu susah untuk sukses kayak gitu tuh. Setuju saya, setuju. Makanya kalau ada orang yang, Pak ini gini, ada yang gratis enggak? Saya bilang, kalau kamu gratis, kamu akan kerepotan sendiri. Kenapa? Karena kamu merasa nggak ada effort dari kamu yang kamu keluarkan. Seperti itu. Seperti itu. Karena kalau ada pengorbanan, dia pasti akan bagaimana energinya positif, Pak. Setuju. Dan dia akan mengejar gimana caranya saya bisa sukses. Karena pengorbanan tadi. Ada quotes untuk sahabat Sadar Makmur? Nggak usah banyak mikir, action, ya. Cari mentor yang tepat, langsung action. Nanti biarkan alam yang memproses kamu. Gitu. Action University. Action University. Keren. Terima kasih. Oke, thank you Mas Surya. Oke. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.